Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Munawara Jayansyah dengan NPM A1C025001. Saya berasal dari S1 Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu. Di video ini saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang filsafat dan aliran-aliran filsafat. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas cabang-cabang filsafat. Berdasarkan materi yang saya dapatkan, cabang filsafat cabang utamanya ada 4. Yang pertama yaitu ontologi atau metafisika. Ontologi atau metafisika adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan. Ontologi mencoba menjawab pertanyaan paling mendasar, apa yang sebenarnya ada dan bagaimana sifat dari sesuatu yang ada itu. Dalam kajiannya, ontologi tidak hanya berbicara tentang benda fisik yang dapat dilihat, tetapi juga tentang realitas non-fisik seperti jiwa, pikiran, nilai, bahkan Tuhan. Cabang ini berusaha memahami apakah realitas bersifat materi semata, apakah ada unsur rohani, atau apakah keduanya sama-sama nyata. Dengan kata lain, ontologi menjadi dasar cara kita memandang manusia, alam, dan kehidupan secara keseluruhan. Pada cabang ontologi ini terdapat 4 aliran yang terkandung di dalamnya. Yang pertama itu aliran materialisme. Aliran ini menyatakan bahwa realitas hanya terdiri dari materi. Segala sesuatu termasuk pikiran dan kesadaran dianggap sebagai hasil proses fisik. Tokoh yang sering dikaitkan dengan materialisme modern adalah Karl Marx. Dalam pandangan ini tidak ada realitas spiritual yang terpisah dari materi. Yang kedua, aliran idealisme. Idealisme menyatakan bahwa realitas sejati bersifat mental atau spiritual. Dunia fisik dianggap bergantung pada pikiran. Selain satu tokohnya adalah George Berkeley yang berpendapat bahwa ada berarti di persepsi, artinya sesuatu ada karena disadari. Aliran yang ketiga yaitu dualisme. Dualisme menyatakan bahwa realitas terdiri dari 2 substansi berbeda, yaitu materi dan roh. Tokoh utamanya adalah René Descartes yang membedakan antara res extensa atau materi dan res cogitans atau pikiran. Aliran yang terakhir atau yang keempat yaitu monisme. Monisme berpendapat bahwa seluruh realitas berasal dari satu substansi dasar saja, bisa materi atau bisa spiritual. Ini kebalikan dari dualisme. Itu adalah keempat aliran dari cabang ontologi. Cabang yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan. Fokusnya terletak pada bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, dari mana sumbernya, dan bagaimana menentukan bahwa suatu pengetahuan itu benar. Epistemologi mempertanyakan apakah pengetahuan berasal dari akal, atau pengalaman, atau kombinasi dari keduanya. Ia juga menelaah perbedaan antara opini dan fakta, serta bagaimana suatu pernyataan dapat diuji kebenarannya. Dalam dunia pendidikan dan penelitian, epistemologi sangat penting karena menentukan metode berpikir dan cara memperoleh ilmu secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada cabang ini terdapat 4 aliran. Yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme menyatakan bahwa sumber utama pengetahuan adalah akal. Pengetahuan diperoleh melalui penalaran logis. Tokoh pentingnya adalah René Descartes dan Baruch Spinoza. Aliran yang kedua yaitu empirisme. Empirisme menyatakan bahwa pengetahuan berasal dari
Tokohnya antara lain John Locke dan David Hume. Aliran yang ketiga yaitu kritisisme. Kritisisme mencoba menggabungkan antara rasionalisme dan empirisme. Tokoh utamanya adalah Immanuel Kant. Ia berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman yang diolah oleh struktur akal manusia. Aliran yang terakhir atau yang keempat yaitu pragmatisme. Pragmatisme menyatakan bahwa kebenaran diukur dari manfaat praktisnya. Tokohnya adalah William James. Itulah keempat aliran dari cabang epistemologi. Selanjutnya, kita masuk ke cabang aksiologi. Cabang yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan kegunaan. Cabang ini menanyakan untuk apa pengetahuan digunakan dan bagaimana nilai moral serta keindahan dipahami. Aksiologi mencakup dua bidang utama, yaitu etika dan estetika. Etika berbicara tentang baik dan buruk dalam tindakan manusia, sedangkan estetika membahas tentang keindahan dan nilai dalam seni. Melalui aksiologi, filsafat tidak hanya berhenti pada mengetahui dan memahami, tetapi juga menilai apakah sesuatu itu pantas, bermanfaat, atau sesuai dengan norma moral. Pada cabang aksiologi terdapat 4 aliran. Aliran yang pertama yaitu hedonisme. Hedonisme menyatakan bahwa nilai tertinggi adalah kesenangan. Tindakan dianggap baik jika menghasilkan kenikmatan. Aliran yang kedua yaitu utilitarianisme. Utilitarianisme menyatakan bahwa tindakan yang baik adalah yang memberi manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Tokohnya adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Aliran yang ketiga yaitu deontologi. Deontologi menilai tindakan berdasarkan kewajiban moral, bukan hasilnya. Tokohnya adalah Immanuel Kant. Aliran yang terakhir yaitu relativisme nilai. Relativisme berpengaruh bahwa nilai bergabung pada budaya dan konteks sosial. Itulah keempat aliran dari cabang aksiologi. Cabang yang keempat atau yang terakhir yaitu logika. Logika adalah cabang filsafat yang mempelajari aturan dan prinsip berpikir yang benar. Logika membantu manusia menyusun argumen secara sistematis dan menghindari kesalahpenalaran. Dengan logika, seseorang dapat menarik kesimpulan secara tepat berdasarkan premis yang benar. Logika menjadi alat penting dalam diskusi ilmiah, debat, maupun dalam kehidupan sehari-hari, karena melatih kemampuan berpikir kritis, runtut, dan konsisten. Tanpa logika, pemikiran mudah terjebak dalam kesalahan atau kesimpulan yang tidak sah. Pada aliran logika terdapat 4 aliran. Yang pertama yaitu logika klasik. Dikembangkan sejak zaman Aristoteles berdasarkan prinsip benar atau salah, menggunakan silogisme dan hukum non-kontradiksi. Aliran yang kedua yaitu logika simbolik atau modern. Dikembangkan oleh tokoh seperti Gottlob Frege, menggunakan simbol matematika untuk mempresentasikan argumen secara formal dan presisi. Aliran yang ketiga yaitu logika induktif. Logika induktif menarik kesimpulan umum dari kasus-kasus khusus, digunakan dalam metode ilmiah. Aliran logika yang keempat atau yang terakhir yaitu logika non-klasik. Meliputi logika fuzi atau kebenaran bertingkat, logika modal, kemungkinan dan keharusan, dan sistem lain yang melampaui sistem klasik. Itulah keempat aliran dari cabang logika. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas aliran-aliran filsafat. Aliran yang pertama yaitu rasionalisme. Rasionalisme adalah suatu aliran pemikiran yang muncul dalam era falsafah modern di dunia barat.
Di dalam ensiklopedia falsafah dinyatakan bahwa perkataan rasionalisme adalah berasal dari perkataan Latin yaitu ratio yang memberi makna reason dalam bahasa Inggris. Rasionalisme adalah istilah yang merujuk kepada beberapa pandangan dan gerakan ide, terutamanya yang merupakan pandangan falsafah ataupun program yang memberi penekanan kepada kuasa akal pra-pengalaman untuk mencapai intipati kebenaran tentang dunia. Dan dalam masa yang sama, cenderung untuk menganggap sains tabiis secara asasnya adalah sesuatu pra-pengalaman yang baru. Aliran yang selanjutnya, aliran yang kedua yaitu aliran empirisme. Empirisme adalah salah satu aliran dalam filsafat modern yang menggunakan indera sebagai alat pengumpulan kesan-kesan yang dia dapatkan di alam nyata. Kemudian, kesan yang penyusunannya terdiri dari kesan merupakan lawan dari rasionalisme yang menjadi akal sebagai titik tumpu kebenaran. Aliran yang selanjutnya yaitu aliran eksistensialisme. Eksistensialisme adalah perspektif filosofis yang menekankan peran sentral manusia dalam semua interaksi manusia. Eksistensialisme didasarkan pada upaya untuk melampaui semua bentuk dominasi untuk menemukan keberadaan dan sifat esensial diri sendiri. Untuk menemukan eksistensi diri mereka sendiri, manusia harus menyadari bahwa tidak ada makhluk lain yang ada selain diri mereka sendiri. Aliran selanjutnya yaitu liberalisme. Liberalisme adalah sebuah ideologi pandangan dunia, intelektual, dan tradisi politik yang didasarkan pada prinsip bahwa kebebasan adalah cita-cita politik yang mendasar. Aliran selanjutnya yaitu aliran kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang berlaku yang saat ini sedang mengalami peningkatan tingkat stabilitas yang luar biasa. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang sangat menekankan pentingnya modal dalam semua manifestasinya, yang mencakup komoditas yang digunakan dalam pembuatan komoditas lain. Selanjutnya yaitu aliran demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, khususnya dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau memerintah. Demokrasi berarti rakyat yang berkuasa atau pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi mengacu pada bentuk pemerintahan di mana rakyat memiliki wewenang untuk memerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demokrasi ditandai dengan partisipasi publik, kebebasan, kerahasiaan, integritas, dan ketidakberpihakan. Aliran yang selanjutnya yaitu aliran sosialisme. Adam menegaskan bahwa sosialisme adalah ideologi yang sangat penting dalam politik internasional selama abad ke-19. Namun, mengurai sosialisme ini adalah tugas yang menantang. Aliran yang terakhir yaitu aliran nasionalisme. Nasionalisme merupakan sebuah kesatuan yang mampu mempersatukan rakyat. Karena nasionalisme mencakup seluruh wilayah yang ada dalam genggaman sebuah negara. Itulah aliran-aliran dari filsafat. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau materi yang salah, saya mohon maaf. Itu hasil dari kesimpulan saya berdasarkan materi yang saya dapatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.